Menurut keyakinan umat Kristen, Yesus adalah sosok anak Tuhan yang juga sekaligus menjadi Tuhan bagi umat manusia, dan semesta alam, yang telah dilahirkan oleh seorang perempuan bernama Maria, namun pada akhirnya akan harus terkorbankan nyawanya di atas salib demi menebus dosa-dosa umat manusia, sebagai bentuk kasihnya kepada mereka. Ketuhanan Yesus tersebut diresmikan beberapa abad setelah peristiwa penyaliban itu terjadi, yang mengisahkan pribadinya sebagai salah satu dari 3 pribadi Tuhan, dalam sebuah konsep yang disebut sebagai Tritunggal atau Trinitas. Dan setiap umat Kristen diharuskan untuk mampu menyatukan 3 pribadi Tuhan tersebut, yaitu Yesus, Roh Kudus, dan Allah Bapa, ke dalam satu wujud Tuhan yang Maha Esa. Yang mana disitulah bentuk pengakuan mereka terhadap kebenaran konsep Tritunggal, atau Trinitas tersebut. Profesor agama dari Sekolah Tinggi Luther di Iowa, Amerika Serikat, bernama Robert Schedinger telah menimbulkan kontroversi. Begitu saat mengklaim Yesus sebagai seorang Muslim dalam buku terbarunya. Stasiun televisi Al Arabiya telah melaporkan pada bagian sampul buku dirilis tahun ini terpajang judul "Apakah Yesus Muslim?" Saya menjawab, semua keraguan, dengan bukti-bukti terpercaya, tulisnya di kata pengantar bukunya. Pada tahun 2001, kala memberi materi kuliah metodologi Islam, seorang mahasiswi Muslim mengatakan caranya menerangkan mengenai Islam tidak sama dengan cara diyakininya. Dalam wawancaranya, Schedinger mengatakan dari pertanyaan itu memotivasi dirinya berpikir ulang mengenai konsep Islam, dan menerapkan pada ajaran agamanya. Posisinya sebagai Kepala Departemen Studi Agama memberi dia kesimpulan, bahwa Yesus seorang penganut Islam. Namun belum menjadi sebuah ajaran agama, melainkan sebuah gerakan keadilan sosial. Yesus menjadi simbol keadilan sosial dan itu cocok sekali dengan Islam. Yesus lebih mendekati seorang Muslim, katanya. Islam di bawah Nabi Muhammad menerima wahyu pada 622 Masehi, dan Yesus sendiri diyakini hidup 600 tahun sebelumnya. Namun perjalanan Yesus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan semua ditulis dalam buku itu. Bahasan antara hubungan Islam dan Kristen juga menjadi ulasan yang sangat penting. Schedinger memikirkan bagaimana caranya kedua agama itu bekerja sama untuk mempromosikan keadilan sosial di dunia. Bukti-bukti bahwa Yesus adalah seorang Muslim menurut kitab Injil adalah sebagai berikut. 1. Yesus mengajarkan tentang Tauhid. Markus pasal 12 ayat 29, jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." 2. Yesus mengajarkan syahadat. Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. 3. Dalam Matius pasal 4 ayat 17 mengatakan, Yesus mengajarkan sholat, dan bertaubat. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kemudian pasal 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." 4. Dalam Lukas pasal 2 ayat 21 mengatakan bahwa Yesus disunat, dan ketika genap 8 hari, dan ia harus disunatkan, lalu ia diberi nama Yesus. Yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. 5. Yesus berpuasa, Matius pasal 4 ayat 2. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Kemudian Matius pasal 6 ayat 16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. 6. Yesus mengharamkan babi. Yesus taat hukum Taurat, Matius pasal 5 ayat 17. Dalil bahwa babi haram dalam kitab Taurat. Dalam Imamat pasal 11 ayat 7.
Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Kemudian ayat 8, daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan bangkainya janganlah kamu sentuh, haram semuanya itu bagimu. 7. Dalam Matius pasal 5 ayat 39, Yesus mengajarkan amal soleh dan berbuat baik. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Kemudian ayat 40, dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Selanjutnya ayat 41, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Lalu pada ayat 42, berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kemudian ayat 43, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu. 8. Yesus mengucapkan kata insya Allah dalam setiap perencanaan yang berkaitan dengan hal-hal yang akan datang. Kita diajarkan untuk tidak mendahului kehendak Tuhan. Dengan memastikan segala sesuatunya, namun hendaknya kita mengucapkan insya Allah, jika Allah menghendaki. Ajaran yang sama telah disampaikan oleh Nabi Isa Al-Masih, atau Yesus Kristus melalui para muridnya kepada kaumnya. Dalam Yakobus pasal 4 ayat 13-17. Kalimat jika Tuhan menghendakinya pada ayat ke-15, kemudian dalam Alkitab edisi bahasa Arab, tertulis insya Allah. 9. Yesus mengajarkan wanita memakai jilbab dan perintah menutup aurat atau hijab bagi perempuan. Sebab, jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Dalam Korintus pasal 11 ayat 5-6. 10. Yesus mengajarkan bersuci atau wudhu. Ketika Musa dan Harun serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, dan apabila mereka datang mendekat kepada mezbah itu. Maka mereka membasuh kaki dan tangan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kitab Keluaran pasal 40, ayat 31-32. 11. Ajaran mengafani jenazah dengan kain putih. Contoh yang mulia dari Yesus sendiri, ketika wafat beliau dikafani dengan kain putih. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengafaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Matius pasal 27 ayat 59. Kemudian salah satu profesor Yahudi dari Israel ini mengakui bahwa seluruh nabi itu adalah Muslim, namanya adalah Profesor Moshe Sharon. Dia adalah seorang peneliti sejarah agama Islam dari Hebrew University of Jerusalem. Menurut penelitian yang telah dia lakukan, dia menyimpulkan bahwa sebenarnya seluruh para nabi itu adalah Muslim, sama dengan keyakinan umat Islam saat ini. Dia mengatakan bahwa mulai dari Nabi Adam, alaihissalam, Ibrahim, Ishak, Daud, Sulaiman, Yesus, dan sampai kepada Nabi Muhammad, mereka semua adalah Muslim. Pria kelahiran Haifa, Israel tahun 1937 ini juga mengatakan bahwa sejak dunia ini diciptakan, hanya ada satu agama yakni Islam. Profesor Sejarah Universitas Hebrew, Yerusalem, Moshe Sharon, menegaskan pada dasarnya, agama di alam semesta ini hanyalah satu. Agama tersebut mengokohkan keesaan Allah, dan menegaskan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Dari mulai diciptakannya semesta ini, hanya ada satu agama, yaitu Islam, ujarnya. Solomon atau Sulaiman, adalah seorang Muslim. David atau Daud, Abraham atau Ibrahim, Moses atau Musa, dan Yesus atau Isa adalah seorang Muslim. Inilah yang saya maksudkan dengan Islamisasi sejarah. Di seluruh Islamisasi sejarah akan ada Islamisasi geografi. Semua wilayah yang berhubungan dengan tokoh-tokoh tadi adalah wilayah Muslim, tegas Moshe Sharon. Wilayah-wilayah tersebut, jelasnya, terlepas apakah sesudah Nabi Muhammad datang atau belum, harus dibebaskan. Bukan untuk ditaklukkan. Yang ada adalah untuk dibebaskan, ujarnya. Islam muncul di sejarah, pada saat Muhammad sebagai pembebas. Tidak ada penjajahan dalam Islam. Yang ada adalah pembebasan dalam Islam.
Profesor Moshe Sharon adalah profesor sekaligus peneliti senior yang diakui dunia dan sebagai rujukan sejarah agama Islam di dunia barat. Dia sudah meneliti sejarah agama Islam selama 40 tahun lebih. Ini bisa dilihat dari gelar PhD yang diperolehnya di tahun 1971. Saat ini, selain mengajar sejarah agama Islam di Universitas Hebrew di Israel, dia juga mengajar di University of London, Oxford dan Dublin di Irlandia.